Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Nah, hari ini jumpa lagi dengan ibu dalam pembelajaran yang menarik, interaktif, dan menyenangkan. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ibu akan memberikan beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, hewan apakah ini? Pertanyaan yang kedua, apakah makanan hewan ini? Dan pertanyaan yang ketiga, hewan apakah yang memangsa hewan ini? Ibu yakin anak-anak ibu pasti bisa menjawabnya. Ya, pada hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu ekosistem dengan subtema 2 yaitu hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Yuk kita simak video berikut ini. Apa itu rantai makanan? Rantai makanan adalah hubungan saling ketergantungan antar makhluk hidup berupa makan dan dimakan. Contoh makhluk hidup yang ada di ekosistem sawah adalah rumput, belalang, katak, ulat sawah, elang, dan jamur. Pada peristiwa rantai makanan, rumput berperan sebagai produsen karena dapat membuat makanannya sendiri. Kemudian, belalang yang memakan rumput disebut konsumen tingkat 1. Kemudian, belalang dimakan oleh katak. Katak disebut konsumen 2. Selanjutnya, katak yang memakan belalang akan dimakan oleh ular. Ular yang memakan katak disebut konsumen 3. Sedangkan ular yang memakan katak akan dimakan oleh elang. Elang yang memakan ular disebut konsumen 4. Apabila elang mati, akan diuraikan oleh jamur. Jamur disebut pengurai. Hasil penguraian tersebut bermanfaat bagi tumbuhan sebagai zat hara, berguna menjadi humus yang menyuburkan tanah sehingga rumput akan tumbuh subur. Anak-anak ibu, apakah kalian sudah mengerti tentang rantai makanan pada sebuah ekosistem? Kalau sudah, sekarang kita akan menentukan pokok pikiran paragraf dari teks yang berjudul rantai makanan. Tapi sebelum itu, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Berdasarkan isinya, teks atau bacaan dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi adalah teks yang berisi tulisan yang tidak nyata, dan teks non-fiksi adalah teks yang berisi tulisan nyata atau fakta.
Dalam sebuah teks atau bacaan terdiri dari beberapa paragraf. Dalam setiap paragraf terdiri dari beberapa kalimat. Kalimat dalam sebuah paragraf yang mengandung inti dari paragraf disebut pokok pikiran atau pikiran utama atau gagasan utama. Dalam sebuah paragraf juga terdapat informasi penting di luar pokok pikiran atau biasa disebut dengan gagasan pendukung atau pikiran pendukung. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Berikut terdapat 5 langkah untuk menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Langkah yang pertama, baca seluruh paragraf dengan cermat. Langkah selanjutnya yaitu cermati kalimat pertama hingga akhir. Langkah yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kamu menemukan ide pokok paragraf. Dalam suatu paragraf, ide pokok biasanya terletak di awal, di akhir, atau di awal dan di akhir paragraf. Langkah yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Dan langkah yang kelima, yaitu tandai info penting dalam tiap paragraf. Yuk kita simak contoh-contohnya sebagai berikut.